DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan untuk kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat di ibu kota. Keputusan itu diambil karena penyebaran COVID-19 di ibu kota dianggap dalam posisi yang mengkhawatirkan. Anies mengatakan jika keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yaitu ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang cukup tinggi. Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin, ungkap Anies dalam siaran langsung Pemprov DKI Jakarta Rabu 9 September 2020. Kebijakan rem darurat ini nantinya akan mulai berlaku pada 14 September 2020. Dengan diterapkannya kembali PSBB, tentu terdapat banyak aturan yang kembali diterapkan seperti beberapa bulan yang lalu. Pertama, larangan berkegiatan di tempat umum. Kegiatan yang dilakukan di tempat umum akan segera dibatasi. Pembatasan tersebut mengenai jumlah orang dan pembatasan jarak orang. Kendaraan umum juga akan dibatasi untuk mengantisipasi pergerakan warga selama PSBB. Kedua, sekolah dan bekerja dari rumah. Kegiatan belajar mengajar di sekolah masih dilarang sejauh ini. Peliburan sekolah artinya penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang efektif. Sementara itu, peliburan tempat kerja berarti pembatasan kerja di tempat kerja dan menggantinya dengan bekerja dari rumah. Ketiga, pembatasan keluar masuk Jakarta. Akses keluar masuk ibu kota nantinya akan dibatasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Artinya, hanya warga dengan kepentingan mendesak yang boleh keluar masuk Jakarta. Terkait hal ini, Pemprov DKI masih harus berdiskusi dengan pemerintah pusat dan kota tetangga agar PSBB berjalan efektif. Keempat, penutupan tempat wisata. Pemprov DKI Jakarta juga akan kembali menutup tempat wisata begitu PSBB kembali diperketat pada 14 September ini. Akan ditutup kegiatan yang dikelola DKI seperti Ragunan, Monas, Ancol, taman-taman kota, serta kegiatan belajar kembali dilakukan di rumah. Saat PSBB mulai diberlakukan, warga akan kembali dilarang untuk makan di restoran ataupun di kafe-kafe. Pemprov DKI Jakarta akan membiarkan rumah makan tersebut tetap terbuka dengan syarat hanya melayani sistem take away atau makanan dibawa pulang. Menurut Anies, lokasi-lokasi tempat makan ini selama PSBB transisi sangat berpotensi sebagai tempat penularan COVID. Keenam, penutupan tempat ibadah yang menghadirkan warga lintas wilayah. Tempat ibadah besar yang memiliki jemaah besar dari berbagai wilayah di Jakarta ataupun di luar Jakarta akan segera ditutup. Peribadahan hanya akan difokuskan di rumah ibadah yang terdapat di dalam lingkungan perumahan.